Timnas U23 geber latihan perdana di Paris, langsung dapat kabar baik. Terkuak alasan laga Indonesia versus Guinea digelar tertutup, ternyata hanya main di lapangan sempit. Justin Hubner beri respon usai dipuji Roberto Mancini. Sadil Ramdhani beri komentar mengejutkan soal skuad Garuda Muda. Media Italia mendadak soroti pemain timnas Jai Idzas dan Nathan Jawon. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar menarik datang dari Timnas U23. Ya, Timnas Indonesia U23 memulai latihan perdana di Paris jelang lawan Guinea pada Playoff Olimpiade 2024. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengatakan latihan dimulai pada pukul 11.00 waktu setempat atau jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Persiapan yang hanya dalam hitungan hari dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi pemain. Jam 11 ini mulai latihan, kata Sumarji. Di sela-sela latihan, Timnas Indonesia U23 mendapatkan kabar baik jelang laga melawan Guinea pada laga Playoff Olimpiade 2024. Kabar baik itu merupakan kabar buruk yang menimpa sang lawan. Dikabarkan, Guinea tidak bisa diperkuat pemain andalannya, yakni Lamine Diaby Fadiga. Sang pemain yang berkarir di Ligue 2 atau kasta kedua kompetisi sepak bola Prancis mengalami cedera yang sangat fatal. Dilansir dari Greenfoot, Lamine Fadiga masuk dalam daftar panggil pelatih Kaba Diawara. Akan tetapi, lantaran cedera yang ia alami, kesempatan membela timnas Guinea U23 langsung pupus. Dan absennya Lamine Fadiga disebut mengurangi kekuatan timnas Guinea U23. Striker Guinea yang bermain untuk Paris FC di Liga 2 Prancis akan absen membela Chelsea U23, tulis Greenfoot. Diaby Fadiga sebelumnya merupakan anggota timnas Prancis U16 hingga U18 dan belum pernah membela skuad Guinea U23. Musim ini Lamine membela Paris FC dalam 27 laga dan mencetak 7 gol. Catatan impresif itu ditunjukkan dalam ajang Copa de France lantaran bisa mencetak 3 gol dalam 3 laga. Kabar menarik berikutnya datang dari venue pertandingan Timnas Indonesia U23. Ya, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea di babak Playoff Olimpiade Paris 2024. Laga itu akan digelar di Stadion Clairefontaine pada 9 Mei 2024 mendatang. Ternyata pertandingan itu bukan digelar di stadion seperti layaknya pertandingan sepak bola lainnya. Timnas Indonesia U23 harus melanjutkan ke babak playoff pasca menelan kekalahan 1-2 kontra Irak dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Pertandingan ini menjadi laga hidup mati jika Timnas Indonesia U23 ingin lolos ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 harus bisa mengalahkan Guinea yang merupakan wakil dari Afrika dan meraih posisi 4 besar Piala Afrika U23 2023. Berdasarkan informasi yang didapat dari Federasi Sepak Bola Guinea, pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Guinea akan digelar secara tertutup tanpa dihadiri penonton. Tak hanya itu, ternyata venue yang menjadi saksi lolos tidaknya Timnas Indonesia U23 bukanlah sebuah stadion, melainkan sebuah lapangan pusat pelatihan untuk pembinaan sepak bola Prancis usia muda. Dilansir di laman resmi France Football Academy, stadion itu merupakan pusat sepak bola nasional Prancis yang secara rutin menyelenggarakan camp sepak bola untuk usia muda hingga menjadi tempat TC bagi timnas Prancis senior. Laga Timnas Indonesia U23 versus Guinea akan diselenggarakan di lapangan utama yang hanya memiliki tribun berkapasitas 520 orang. Kabar menarik berikutnya datang dari Sadil Ramdhani. Ya, winger Sabah FC yakni Sadil Ramdhani optimis Timnas Indonesia U23 bisa mencapai Olimpiade 2024. Garuda Muda akan menjalani playoff Olimpiade melawan Guinea pada tanggal 9 Mei mendatang. Sebelumnya, pasukan Sintayong sukses menembus babak semifinal Piala Asia U23 2024 seperti target awal. Kali ini mereka ingin mengincar target lainnya yakni mendapatkan tiket Olimpiade.
Sadil Ramdhani salut dengan perjuangan timnas Indonesia U23. Sejak fase grup Piala Asia 23 2024, mereka sudah dihadapkan dengan lawan yang tangguh. Namun semua pemain tidak gentar dan sukses memaksa Australia dan Korea Selatan angkat koper. Menurutnya perjuangan yang sudah dilakukan semua pemain tidak mudah hingga saat ini. Saya merasa bangga, mereka pergi jauh sekali di turnamen, kata Sadil Ramdhani. Saya melihat teman-teman berjuang untuk membela timnas Indonesia. Saya merasa bangga dan senang terharu, kata Sadil Ramdhani. Pemain berusia 25 tahun ini berharap Garuda Muda bisa mendapatkan target utama mencapai Olimpiade. Dia menilai bahwa kans tersebut masih cukup besar, dan mereka mampu untuk meraih hal tersebut. Selain itu, dukungan dari supporter Indonesia tentu akan menjadi tambahan motivasi untuk semua pemain. Pemain timnas U23 sangat memberikan hal-hal terbaik untuk negara sendiri. Saya berharap mereka bisa berjalan lebih jauh, terus meraih apa yang diinginkan oleh Indonesia, pungkas Sadil Ramdhani. Kabar menarik berikutnya datang dari Justin Hubner. Ya, respon pemain timnas Indonesia U23 yakni Justin Hubner setelah dipuji Roberto Mancini layak main di Serie B menarik untuk diulas, sebab ia hanya memberi reaksi yang sangat singkat. Mancini memuji 4 pemain timnas Indonesia U23 yang layak main di Serie B. Hal itu terungkap dari unggahan tenaga ahli Kemenpora RI yakni Hamdan Hamidan. Keduanya sempat berbincang sembari menyaksikan laga timnas Indonesia U23 versus timnas Irak U23 di perebutan tempat ketiga Piala Asia 23 2024. Salah satu poin diskusi adalah apakah ada pemain timnas Indonesia yang layak tampil di Serie B. Mancini lalu menyampaikan 4 pemain timnas Indonesia U23 yang layak bermain di Serie B kepada Hamdan Hamidan. Pria asal Italia itu meminta bantuan untuk menuliskan nama keempatnya, lantaran hanya ingat nomor punggungnya. Bagaimana pendapat Anda tentang pemain Indonesia? Adakah yang menonjol dalam pertandingan ini menurut Anda? Tanya Hamdan Hamidan kepada Mancini. Nomor 7, 10, 6, dan 23. Bolehkah kamu bantu saya menulis nama mereka? Jawab mantan pelatih timnas Italia tersebut. Lebih lanjut, Hamdan Hamidan mengatakan, Mancini hanya memastikan laga timnas Indonesia U23 versus timnas Irak U23. Jadi, perkataan tersebut sejatinya tidak bisa jadi patokan yang sebenarnya. Walaupun begitu, Justin Hubner telah memberikan responnya. Pemain Cerezo Osaka itu hanya berkomentar dengan emoji mengangkat bahu saja. Patut dinanti apakah penilaian Mancini itu benar atau tidak. Hamdan Hamidan sengaja menjadikan Serie B barometer, lantaran ada pemain timnas Indonesia yakni Jahid Zes yang bermain di Venezia FC. Mengapa saya tanya Serie B? Karena saya jadikan Bang Jai sebagai barometer dan itu liga yang mereka ketahui levelnya, ungkap Hamdan Hamidan. Kabar menarik berikutnya datang dari Jahid Zes. Ya, Jahid Zes jadi salah satu pemain timnas Indonesia yang mendapatkan sorotan dari media Italia setelah penampilan mengesankan di Serie B. Ia yang kini membela klub B Venezia mencuri perhatian dalam pertandingan melawan UC Catanzaro dengan 2 golnya. Media Italia yakni Tutto Venezia Sport bahkan memberikan rating performa 6,5 bagi bek timnas Indonesia tersebut. Meskipun tidak berhasil membawa kemenangan bagi Venezia, penampilan Jahid Zes layak mendapatkan apresiasi dalam pertandingan yang dramatis itu. Tentu mari kita doakan semoga Jahid Zes tampil apik di Serie B, sehingga bisa mengharumkan timnas Indonesia ataupun bangsa Indonesia di kancah internasional. Harapannya semoga klub dari Jahid Zes bisa promosi ke Serie A musim depan.